Shalom, perkenalkan nama saya Christina Minerva. Saya grup F semester 3. Di sini saya akan memenuhi tugas dari sejarah gereja dan dosen pengampu saya adalah Ibu Rawatri Sitanggang. Jadi di sini saya akan membuat video tentang periodisasi sejarah gereja. Jadi periodisasi sejarah gereja ini adalah pembagian waktu dari masa yang bersejarah dalam perkembangan gereja di seluruh dunia. Jadi ada 3 tahapan dalam periodisasi gereja ini menurut Christian de Jong. Jadi yang pertama itu adalah gereja masa kuno pada waktu 30 Masehi sampai 590 Masehi. Jadi yang kedua adalah gereja abad pertengahan pada waktu 500 Masehi sampai 1517 Masehi. Yang ketiga adalah gereja zaman baru yang waktunya 1517 Masehi. Jadi sejarah mencatat bahwa gereja lahir pada hari Pentakosta yang tempatnya di Yerusalem. Jadi di mana para rasul mengalami yang namanya lawatan Roh Kudus yang luar biasa, sehingga hari tersebut pun dicatat sebagai hari inaugurasi gereja. Jadi hari Pentakosta ini penting sebagai catatan sejarah lahirnya gereja. Dan di tempat yang namanya Diantokonia ini adalah tempat pertama kali orang Kristen disebut. Jadi para rasul dan volunteer lainnya ini memiliki peran yang penting dalam periodisasi sejarah gereja ini. Mereka ini bersaksi sehingga gereja pun semakin tumbuh dan semakin berkembang. Jadi pada tahun 3013 Kaisar Konstantinus Agung mengeluarkan sebuah maklumat atau keputusan tentang toleransi dalam beragama. Yang pertama itu adalah keputusan Edict Milanus yaitu keputusan tentang toleransi dalam beragama, yang artinya di mana kekristenan dulu mengalami yang namanya penganiayaan. Pada masa rasul-rasul sampai sesudah rasul-rasul, atau bisa disebut juga dengan pada masa bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja ini adalah murid dari muridnya Yesus. Salah satu muridnya ini adalah Poliskarpus. Ia adalah muridnya dari Rasul Yohanes. Lalu setelah itu di tahun 313 ini juga gereja mulai diakui oleh pemerintahan Kekaisaran Romawi. Jadi pada tahun 380 ini dikeluarkan juga maklumat yang kedua, yaitu Edict Theodosius oleh Kaisar Agung yang berbeda. Jadi di mana tahun itu gereja dinyatakan benar-benar merdeka, atau bisa dikatakan bahwa gereja benar-benar diterima secara khusus kekristenannya. Jadi Kristen ini akhirnya menjadi agama negara. Jadi pihak Kekaisaran Romawi sudah menerima gereja. Lalu yang kedua, gereja abad pertengahan. Jadi gereja abad pertengahan ini juga dibagi menjadi 3, yaitu awal abad pertengahan, terus abad pertengahan yang jaya, yang ketiga akhir abad pertengahan. Jadi gereja pada abad pertengahan ini mengalami yang namanya penurunan, yaitu yang pertama dalam standar hidup para imam yang memiliki hidup yang duniawi, demikian juga gereja. Yang kedua adalah dari sisi ajaran, terjadinya deviasi atau yang namanya penurunan dari standar sebelumnya. Yang ketiga adalah gereja zaman baru. Jadi pada masa reformasi, di mana Martin Luther yang sangat berperan pada masa ini, dia menempelkan 95 dalil. Jadi di mana dia memberikan pemikirannya bahwa semuanya itu harus kembali kepada kebenaran Alkitab, bahwa Alkitab saja, tidak ada yang lain yang bisa menyelamatkan selain daripada di dalam Yesus Kristus. Jadi Martin Luther ini ada banyak tokoh-tokoh yang ikut dalam gerakan reformasi ini, seperti Martin Barcel, Johannes Parpil, dan tokoh-tokoh lainnya. Dan lalu pada tahun 1650 sampai 1789
Ini dikenal dengan masa Pietisme dan pencerahan. Jadi lalu pada abad ke-19 sejarah mencatat di mana bangkitnya lembaga-lembaga PI atau yang dikenal dengan sebutan Zending.